Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ya, Egy Sujana datang ke Solo dan kemudian memuji Jokowi sebagai orang yang CBM, cerdas, berani, dan militan. Cerdas, berani, dan militan itu sebenarnya Egy Sujana, bukan Jokowi. Track record, ekspresi atau perjalanan juang sebagai seorang aktivis sejak muda itu sudah menorehkan satu jejak-jejak yang cukup meyakinkan bahwa Egy Sujana adalah orang yang cerdas, berani, dan militan. Khususnya ketika dia membawa spanduk dari Kramat Raya menuju Istana Negara untuk pertama kalinya. Dia orang yang berani menolak secara terang-terangan dengan membawa spanduk dengan gagah bersama teman-teman yang menuju Istana Negara dan menghujani ya, politik Soeharto yang mensahkan, melegalkan SDSP, sumbangan sosial, SDSP, sumbangan dana sosial berhadiah, dengan menjual kupon untuk masyarakat dan memberikan hadiah pada masyarakat, dan itu dipandang judi. Egy Sujana waktu itu tahun akhir 80-an dia berani menentang Soeharto di saat orang tidak berani, mempertaruhkan segalanya, berjalan dengan gagah menuju istana sambil membawa spanduk, dan spanduk itu dibentangkan di depan istana menolak SDSP. Jadi yang cerdas, yang berani, dan yang militan itu adalah Egy Sujana. Jadi agak aneh ketika dia memuji dalam video pendek itu, memuji Jokowi di Solo saat dia memberikan buku itu dengan mengatakan Jokowi adalah cerdas, berani, dan militan. Ada perspektif yang berbeda, atau dia justru di saat usia lansia seperti saya lansia, dia kehilangan perspektif dan kemudian meminta maaf ya. Menurut Yakub, penasehat dari Jokowi, dalam sebuah konferensi pers, dua tersangka itu, yaitu Egy Sujana dan HDL itu ya, DHL ya, Damai Hari Lubis, itu minta maaf dan Jokowi memaafkan kedua orang yang datang ke Solo itu. Satu manuver yang sebenarnya bukan amanah dari organisasi TPUA ya. TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis, dan itu dikecam oleh teman-temannya sendiri, atau setidak-tidaknya mengherankan manuver yang dilakukan oleh Egy Sujana. Dan kedatangan dia di Solo tentu bukan seperti Abu Bakar Ba'asyir yang mendatangi rumah Jokowi dan memberikan nasihat supaya Jokowi itu berkhidmat kepada Islam ya, di saat-saat akhir usianya, kira-kira begitu. Standar moral yang tinggi yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Ba'asyir itu membuat Abu Bakar Ba'asyir sebagai pejuang tua itu justru mengkooptasi, menjinakkan Jokowi. Tetapi berbeda dengan Egy Sujana. Dia datang ke Solo, dia datang ke rumah Jokowi, dia melangkahkan kaki memasuki pintu gerbang rumah Jokowi justru untuk menyediakan dirinya dikooptasi, ditaklukkan oleh Jokowi. Dan ini tentu harus dijelaskan oleh Egy Sujana sendiri demi menorehkan sejarah yang kilang gemilang di ujung senja perjalanan karir politiknya, di ujung senja perjalanan karir dakwah dari Egy Sujana sendiri. Dan tidak bisa ya, langkah-langkah itu diserahkan untuk ditafsirkan oleh para pengamat dan juga oleh teman-temannya sendiri. Hanya Egy yang berhak, satu-satunya
yang harus menjelaskan langkah-langkah yang aneh itu. Dan kita tentu harus simpulkan memang berbeda dengan Abu Bakar Ba'asyir yang sama-sama di Solo dan kemudian mendatangi rumah Jokowi, melangkahkan kaki memasuki gerbang rumah Jokowi untuk memberikan nasihat, dan Jokowi kemudian takluk di tangan Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sangat lama sejak muda remaja memperjuangkan Islam dan menentang asas tunggal Pancasila di saat Soeharto masih kuat-kuatnya. Seharusnya Eki Sujana juga mengakhiri perjalanan karir politiknya bukan dengan langkah yang sangat kontroversial dan juga langkah yang mengundang tanda tanya, tapi hendaknya seharusnya dia tahu apa yang dia lakukan, yaitu bukan dikooptasi, dijinakkan oleh Jokowi. Justru seharusnya Eki Sujana menaklukkan Jokowi di rumahnya di Solo. Bagaimana menurut antum semua? Assalamualaikum.